Kalau kalian pengangguran, ya Kenapa kalau kalian pengangguran? kalau kalian pengangguran, manfaatin waktu kalian pergi CGV. Kalau kalian kerja, ya tahan-tahan badan lah, ngarmor sambil kerja. Malamnya ngarmor, besoknya kerja. Malamnya ngarmor, besoknya kerja, besoknya mati. Apa nih? Satu panggung dalam artian pengen ngebantai. kolaborasi. Pengen ngebantai. Dia pengen ngebantai Temu. Iya, aku rasa. Ya udah bantai aja, nggak apa-apa. Dia nggak diajak. Halo guys, selamat datang di Kazato. Hari ini kita udah kedatangan salah satu yang kalau orang-orang cosplay sekarang bilangnya sepuh-sepuh cosplay di Medan. Sepuh gak tuh? Yaitu K. Silakan K, kenalin diri dulu K. Kenalin, aku Kay. Kalau ditanya sepuh atau enggaknya, kayaknya nggak sepuh lah, Bang. Udah sepuh lah. Apa sepuh? Udah lama, udah berapa tahun kok cosplay? Aku cosplay itu dari 2016 kayak. Udah lama lah itu. 2016 2024 ya. Berapa tahun itu? Udah 8 tahun kan? Udah lama lah itu. Lama sih. Udah mau tamat SMP kok itu. Jadi tamat SMP. Jadi pas awal cosplay itu gimana Ki? Awal cosplay ya? Awal cosplay itu waktu masih parkour, itu ada kawan Tadli itu. Nah, dia tuh dengan randomnya kayak nyanyi Jepang apa segala macam. Kutanya, kok ngapain gitu? Oh, aku baru masuk komunitas cosplay nih. Hah, cosplay? Emang ada cosplay di Medan? Ada, aku join nih ke ini diajakin sama kawan, diajakin Cicem katanya. Oh iya, terus kamu ngapain nih? Mau ikut lomba anisong? Terus anisong apa lagi? Tadi kau bilang cosplay, terus kok anisong gitu. Iya, itu satu circle katanya, satu lomba juga lah. Oh, terus itu kapan? Dikasih taunya di tanggal berapa tuh ya? Aku lupa. Event pertamaku tuh datang pulang sekolah di Carrefour. Oh, itu masih sekolah waktu? Masih sekolah. SMA lah ya? Itu kelas 3. Berarti kau sebelumnya nggak ada basic ketertarikan sama dunia cosplay atau di Jepangan? Ketertarikan sih ada, cuman nggak terlalu mendalamin. Karena kan nggak tahu ada wadah kan. Jadi, ayo udahlah, cuman sekedar nonton, liatin aja, lihat Naruto asli apa segala macam. Ini keren nih. Gitu. Ya dulu kalau orang nyari cosplay itu bahas aja kayak Naruto asli, Iya, bener. Sailor Moon asli gitu-gitu ya. Bener. Jadi kau dulu ada sempat nonton anime juga nggak? Sempat. Anime apa yang kau tonton pada saat itu? Serius deh. Iya. Pasti aneh-aneh nih kau kan? High School DxD sih. Anjir. Iya sih, bagus itu ceritanya. Bagus ceritanya, bagus. Semua orang yang ngomongi anime hentai, ecchi pasti bagus tuh ceritanya. Ceritanya bagus, fan service-nya bagus. Bangke. Jadi berarti sebelum cosplay udah tahu High School DxD? Udah. Itu dari kawan juga. Disodorin tuh lagi di sekolah kan. Ini ada nih anime enak nih. Selain Naruto ya, kita kan udah awam sama Naruto tuh. Karena kan kok Naruto ya pikirnya ya kartun di TV. Jadi udah. Apa nih? Ini anime gitu. Ih, enak nih. Rupanya ada skin yang kayak sus gitu. Aduh. Mantap juga nih. Mantap nih. Lumayan lah lihat-lihat mata. Ya. Tapi kok bilang tadi kok nggak tahu sama sekali soal cosplay. Si Padli cuma ceritain. Apa momen trigger kau kenapa kau mutusin buat ikutan juga? Malah ikutan cosplay juga. Karena dia nge-cosplay. Karena dia cosplay. Dia jadi apa pada saat itu? CJ. Jadi CJ. Iya. Jadi kau suka lihat dia jadi CJ. dia nyuruh datang nih ke event nih, aku datang. Terus, mana Wak gitu. Ini aku jadi cosplay. Cosplay apa? CJ. Ya juga botak pakai singlet. Anjir ini mah CJ. Tatonya mana ntar lagi mau digambarin. Terus kawannya datang ngegambarin. Anjir beneran CJ gitu. Aduh itu kayak dari situ kayaknya asik nih untuk nge-cosplay nih. Coba ikutin jejaknya dia. Ngikutin dia kemana, ngekor nih, masih ngekor, cari-cari kawan, tanya-tanya. Ketemu sama kayak orang Riksan apa segala macem. Kita gabung di satu grup yang sama. Grup itu grup anime atau grup cosplay? Grup cosplay, itu ada dulu namanya Sekai no Hasa. Oh, oke. Pernah dengar sih aku. Jadi semua belajar di situ, kayak ngeliat informasi cosplay. Jadi ada event nih, mau datang nggak? Datang semua ke situ gitu. Pertama kali cosplay jadi apa? Cosplay pertama kali itu Cleric kalau nggak salah dari game Dragon Nest. Oh, Dragon Nest. Iya.
Itu yang ini ya, dulu Dragon Nest yang cibi-cibi ya? Ya, benar. Itu memang komen game ya? Atau karena suka karakternya aja? Pernah main gamenya, terus nggak tahu nih mau cosplay apa. Jadi ditawarin nih, aku ada kostum nih, kamu mau beli nggak gitu? Berapa? 100.000 aja. Nanti aku bantuin lah cosplay, nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku beli. Udah aku beli, kita pergi di event. Itu armor? Enggak. Oh enggak. Kain. Tapi 100.000 itu murah kali. Iya. Aku ngorbanin uang jajan gue seminggu cuma untuk nyobain. Nyobain. Tapi abis nyobain inilah jadi ketagihan lah ya. Iya, ketagihan. Terus kau lumayan rutin kan ikut lomba kan? Iya, lumayan. Apa momen kau ikut lomba? Kan kalau cosplay ya cosplay aja. Orang biasanya cosplay cuma di sekedar jalan-jalan doang gitu. Yeah. Kok kenapa kepikiran aku ikut lomba lah? Padahal kau nggak gitu tahu soal cosplay awalnya. Momen ikut lomba itu karena pertama dipaksa ya. Diajakin, nggak dipaksa sih, kayak udah lah lomba kita. Coba aja, tes aja dulu panggungnya. Jadi kayak aku yang udah biasa nyoba yang udah biasa di parkour, main-main di panggung juga, kayak wah nih kayaknya easy nih untuk naik ke panggung. Rupanya pas naik ke panggung gemeteran. Ngelihat orang kayak aduh mau ngapain ya? Ini sebelum lomba aja udah kayak aku gimana? Aku harus gimana? Udah kok pukul-pukul ya. Tadi kau bilang kau parkour kan? Sebelum kau cosplay, udah berapa lama kau di parkour? Parkour dari SMA kelas 1 mungkin ya. SMA kelas 1 itu 2013. Jadi aku mau ngasih tau juga sih, kan parkour itu dulu ya, apalagi dulu ya. Dulu itu parkour itu salah satu kalau kita perform itu salah satu akrobatik yang paling wah lah di perform gitu. Dan gue bisa, kalau mau Padli bisa karena basicnya tentang parkour kan. Iya benar. Pas di parkour itu, kok memang maksudnya udah masuk ke level expert kah, pro kah, atau memang hanya bisa beberapa inilah teknik gitu? Kalau kemarin waktu ke cosplay ya, waktu masuk cosplay, itu udah di tahap tengah sih, karena baru beberapa trik yang bisa dibuat. Contoh kayak side flip, front flip, atau back flip tuh udah dapet. Jadi tinggal lanjutin aja sebenarnya, cuman kayak nggak niat aja. Iya, tapi kalau di dulu kan termasuk aku lah ya. Aku kan sempat mau belajar juga dari kawan Padli kan, belajar yang kita buat di sanggar itu kan. Iya. Jadi maksudnya dulu lumayan banyak orang yang tertarik karena ngerasa perform itu nggak jauh dari aksi akrobatik gitu-gitulah, belajar. Menurut kau kalau misalnya orang belajar perlu berapa lama buat mereka bisa belajar kayak backflip, side flip? Aku pribadi parkour itu setahun baru bisa masuk yang namanya flip. Itu masih side flip doang. Backflip itu di tahun kedua aku parkour. Setelah bisa backflip, barulah ke unlock skill-skill lain. Karena kalau aku pikir, ketika kita bisa salto belakang, itu kan tingkat berbahayanya kan tinggi. Iya. Berarti kan kalau misalnya kita bisa pede nih, wah aku bisa muter-muter lagi, ini segala macam. Jadi kayak jatuh itu ya udah biasa aja. Karena kita udah bisa ngimbangin untuk ke belakang, ke samping atau ke depan mah gampang gitu. Ya, tapi kan kau bilang tadi parkour itu kan bahaya, maksudnya resikonya tinggi. Kau pernah ngalamin ini cedera? Pernah. Apa itu? Bisa ceritain nggak? Patah di sini? Waduh. Itu gara-gara apa? Backflip? Enggak. Itu kalau dikaitkan sama mistis ada, dikaitkan sama normalnya orang bodoh juga ada. Jadi udah dibilang kita udah waktunya istirahat, udah mau maghrib juga. Akunya masih belum puas. Itu kejadian di USU. Kejadian di USU. Cuman mau ngelewatin bar doang nih, bar pipa doang. Itu nyangkut kakiku di situ. Waduh. Yang harusnya itu udah teknikku yang biasa, entah kenapa nyangkut. Malah jadi ini ya, maksudnya mungkin ada sesumbar pada saat itu kan? Iya, kayak masih bisa nih, masih ada waktu 15 menit nih. Iya. Gas aja gitu. Ya, gas aja. Rupanya jatuh. Abis itu trauma nggak? Enggak. Tapi kan pasti harus berhenti dulu kan? Iya, itu berhenti sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan, habis itu lanjut lagi? Lanjut lagi. Dan sampai sekarang belum ada cedera lagi? Ada. Ada lagi? Hampir mati. Gara-gara apa tuh? Itu lompat dari atas ke bawah. Yang harusnya kakinya itu kan di ujung ya, yang kena. Nih, belakang kaki. Jadi, kepleset, kena ekor. Waduh. Aku punya kawan juga. Kawan gue juga pasti. Namanya Rehan. Oh iya. Ya, kan? Dia ada cerita, dia ngasih tunjuk video lah. Pada saat dia parkour dulu, sebenarnya parkournya katanya simpel-simpel aja di atas panggung. Cuma pas dia lompat ke bawah, kakinya kayak pasir itu, ketengklek ke pasir gitu. Terus patah atau apa gitu lah. Sampai dia sekarang katanya nggak bisa parkour lagi gitu katanya. Entah mungkin bisa tapi cuma teknik dasar aja atau apa, kok gue lupa ceritanya. Cuman maksudnya seberbahaya itu.
Kalau parkour sendiri ya, kita bilang parkour sendiri ya itu tadi ada beberapa medan yang memang jadi musuh utama praktisi. Terutama pasir ya? Pasir, terus tembok yang slip, itu udah pasti. Pokoknya bagian-bagian yang licin lah ya? Iya. Nah, kita balik ke cosplay nih. Oke. Seberapa sering kau pakai parkour di dunia cosplay? Sering banget. Sering banget. Sering. Tapi akhir-akhirnya nggak pernah kau lihat, aku nggak pernah lihat kau pakai parkour. Kemarin kau jadi D-Rod, Iya. Jadi apa kemarin? D-Rod atau D-Rod, King of Fighter? D-Rod skin King of Fighter ya. Kok nggak parkour? Padahal aku di situ sempat ke D-Rod kan memang di King of Fighter itu kan lumayan ini ya, lumayan akrobatik lah kita bilang kan. Dia aja ngedance aja sambil ngeflip kan. Kenapa kok nggak ada flip kemarin? Pertama, kalau jujur-jujuran nih badanku udah berat. Ya pasti. Yang kedua itu sebenarnya celananya terlalu ketat. Jadi ada beberapa gerakan yang nggak bisa diangkat untuk kakinya. Itu juga balik ke badan juga. Karena badan udah berat, kaki itu nggak bisa dipaksa untuk naik. Ya. Takutnya lompatannya nggak sampai. Iya, malah jadi bahaya ya. Iya. Tapi sebenarnya di situ ada kepikiran buat ngelakuin itu nggak? Ada banget dong. Jadi ketika mau mulai, jadi masih di bawah panggung nih harus side flip, minimal side flip lah gitu. Minimal salto, dapat tepukan cewek-cewek lah, boleh lah gitu. Iya. Yang penting dapat perhatian lah ya. Kayak aku tuh masih bisa gitu, aku masih bisa salto. Itu ternyata nggak sesuai ekspektasi sih. Ya. Nah, kita bahas ke perjalanan cosplay kau. Kau cosplay kan udah lama, udah 8 tahun cosplay. Udah berapa kali ikut CGP? ICGP dimulai dari 2018. 2018 sekali atau Nggak pernah miss, 2018, 2019, abis itu kan COVID, terakhir baru 3 kali lah kalau ini. 2018 jadi apa? Yang pertama itu main Kamen Rider Vice. Iya, itu sama siapa? Madlani ya? Sama Adlani. Tapi kok selalu Madlani ya partnermu ya? Iya. Bonding kali kan kayak ini ya? Tapi tahun ini tidak. Tahun ini enggak? Tapi kok ikut tahun ini? Atau dia yang ikut, kok nggak ikut? Kemungkinan aku ikut, Tapi dia enggak? tapi dia enggak. Berarti kan kayak ini ya, kayak biji ya? Kemana-mana bareng ya. Tapi banyak kan orang bilang CGP itu susah, karena kan harus dipersiapkan semua sendiri. Dan kau sering ikut CGP, setiap tahun ikut. Kenapa kau seantusias itu? Pertama aku pengen yang namanya menang di CGP. Ya. Itu udah pasti. Yang kedua, agak memalukan sih, maksudnya aku pengen lihat Monas. Pengen ke Jakarta lah ya. Iya, nggak memalukan sih sebenarnya. WLM juga pas ke Jakarta kemarin, tujuannya sampai ngeliat Monas katanya. Aku pertama kali ke Jakarta pengen lihat Monas, cuma setelah beberapa kali ke Jakarta kayaknya mending lihat yang lain lah. Aku pengen lihat tuh kayak gimana sih Jakarta gitu. Karena ya jujur untuk pergi-pergi ke sana juga tanpa alasan kan nggak mungkin. Ya, ngapain juga kan. Kayak ya nggak worth it sih sebenarnya kalau pergi gitu ya tanpa alasan, cuma untuk sekedar liburan. Kalau liburan mending aku ke Bali sekalian. Ya. Jakarta memang mau dilihat. Iya, Jakarta macet, polusi, belum lagi nanti kemana-mana jauh gitu lah. Benar. Sama pengen ngerasain juga atmosfer yang katanya kalau kita udah nyampe ke Jakarta, itu cosplay di sana itu wah banget lah gitu. Iya. Levelnya level ya di atas. Lebih tinggi lah ya. 2018 jadi Faiz, 2019 main Mega Man 2020. 2023 kemarin ya. Oh, 2020 nggak ada ya? Kan COVID. Oh iya, COVID 2023. 2023 kemarin kita main Soul Calibur 6. Calibur 6. Kira-kira ada yang bisa di-share nggak? 3 kali ikut ICGP apa yang mungkin nih anak-anak baru sekarang kan banyak yang antusias. Mereka kan sebenarnya nggak gitu tahu ICGP itu apa, tapi kadang lihat itu event tahunan, mereka jadi ke-trigger nih pengen ikutan. Ada yang bisa kau share nggak ke mereka? Kalau aku bilang, kalau mau di-share ya, pertama jangan mepet. Itu ya kalau dia udah bisa ngarmor secara di luar nalar lah ya kita bilangnya. Ya mepet nggak masalah, karena ada kawan kita yang cuma 3 hari bisa buat Ya. Itu udah aku bakal angkat tangan sebenarnya. Ya. Yang pertama jangan mepet. Itu udah ilmu sihir ya? Ya ilmu sihir. Yang kedua yang pasti cintai karakternya. Kalau kita memang mau nge-cosplay, contoh kita bilang dia mau main Mega Man, ya udah dilihat tuh karakternya. Wah, si X-nya tuh gini, Zero-nya tuh gini. Gimana nih kalau aku mainkan karakter ini apakah dapet gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya postur badanmu itu nggak mumpuni. Aku sendiri gemuk sekarang ini,
Tapi aku masih berharap masih bisa cosplay karakter yang memang mau aku bawa ke ICGP nanti. Tapi tetap harus ada effort kayak ngecilin sedikit lah ya. Iya. Kalau misalnya karakternya slim ya, tapi kalau karakter emang proporsinya pas ya udah lanjut aja. Benar. Nah, sebelum kau ikut ICGP, kau sering ikut lomba-lomba yang lain, perform yang lain, sering menang juga. Iya. Nah, ada nggak perbedaan ICGP sama perform-perform yang kau ikutin sebelum ICGP? Ada, pasti ada. Di mana perbedaan paling signifikan? Yang pertama atmosfernya pasti udah beda. Kita udah pasti ngerasain perjuangan kita untuk ngerjain kostumnya untuk masuk ICGP itu udah pasti beda banget. Yang kedua, worth it atau enggaknya di ICGP sendiri tergantung kita sih mikirnya gimana. Kalau orang lain kan mikir lomba biasa dapat duit. ICGP ini kita buang duit sebenarnya. Iya benar, itu yang orang nggak tahu ya. ICGP itu nggak dapat uang ya guys ya, yang di regional ya. Tapi kalau menang di Jakarta dapat duit. Jadi kalau untuk yang regional, apalagi cosplayer baru sekarang ya, jangan berpikir bahwasannya ICGP sekarang kita main di Medan, kalian bakal dapat duit ketika menang. Tidak. Gak secepat itu Ferguson. Ya. Masih ada beberapa tahap kok bakalan bisa dapat duit di sana. Ya. Tapi paling nggak dapat achievement lah ya sebagai pemenang perwakilan regional. Nah, kita ngomongin duit nih. Semalam kemarin tuh udah ngobrol sama mungkin yang ikut ICGP dari kota lain, dia bilang budget buat ICGP itu mahal. Benar, mahal. Banget. Kira-kira apa aja yang harus dikorbankan kalau mau ikut ICGP? Waktu, duit, tenaga, udah pasti ya. Terus pikiran juga kena. Ini kalau kata partnerku pasti kok banyak bacot. Dia yang mikir semua soalnya. Tapi untuk sekarang ya aku udah ngerasain sendiri yang dia ngerasain. Waktu juga udah kena, duit apalagi beli bahan. Terus kalau salah kita beli lagi, kan nggak signifikan langsung begitu dibuat jadi gitu. Yeah. Pasti ada salahnya, atau enggak kita nggak puas, wah mereng dikit nih, padahal merengnya cuma 0,0 berapa gitu, tapi kayaknya jelek nih, ganti. Inilah ya, agak-agak perfeksionis lah ya. Iya. Nah idealnya kalau misalnya orang ini mau ikut ICGP, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapan? Persiapan minimal 3 bulan, itu udah paling minimal. Karena 3 bulan itu untuk aku sendiri udah banyak. Kalau mau lebih maksimal lagi ya start ketika ICGP tahun ini selesai, langsung start aja nggak apa-apa. Tapi kalau ICGP itu kan ada peraturan kalau misalnya kostumnya nggak boleh dibawa ke tempat lain dulu ya? Iya benar. Soalnya kemarin ada yang bilang sama aku, oh ya semalam aku udah ngobrol sama Aurel juga, Aurel Tarigan. Dia udah nanya juga kalau misalnya ICGP itu kan dia nggak sempat ikut tahun ini, mau ikut tahun depan, tapi kostumnya kayak mau ditabung gitu, mau dipakai buat kompetisi-kompetisi yang non ICGP. Oh nggak bisa? Nggak bisa kan, harus baru kan kostumnya kan. Jadi itu ya, jangan nanti buat kostum nanti pakai dulu habis ikut ICGP itu nggak bisa. Kalaupun memang ditabung ya, kalau misalnya aku bilang tabung, ya udah buat aja kostumnya simpan. Iya. Kalaupun nanti ketika udah ada ICGP, udah ready kan. Jadi ya kalau udah ready udah tinggal enak aja, tinggal anteng-anteng kaki ngeliatin peserta lain, wah belum siap gitu. Aduh, aku udah selesai nih. Aku udah siap nih, ya. Tinggal mikirin konsep apa segala macam, yang lain masih ngerjain, masih motong, masih ngelem. Biasanya kan bahkan di base stage itu masih ada yang ngerjain ya? Ya, aku pribadi juga gitu. Kira-kira tantangan paling besar ikut ICGP apa? Tantangan paling besar waktu perform, itu udah pasti. Yang kedua, deadline. Apalagi kalau di umur sekarang punya kesibukan di luar dari hobi, harus pandai-pandai menyesuaikan waktu lah ya? Iya benar. Ya. Kalau kalian pengangguran, ya... Kalau kalian pengangguran, manfaatin waktu kalian untuk ICGP. Kalau kalian kerja, ya tahan-tahan badan lah, ngarmor. Sambil kerja, malamnya ngarmor, besoknya kerja, malamnya ngarmor, besoknya kerja, besoknya mati. Tapi memang kalau ikut kompetisi kayak selevel ICGP itu memang harus kerja keras sekali ya? Iya sih, kalau aku bilang iya. Nggak tahu kalau orang lain bilang. Kadang ada orang lain bilang, alah ICGP gampang mah gitu. Alah, enggak lah, itu orang-orang sok keren aja tuh. Oke. Tapi kan tadi pertama kau bilang kau itu parkour, nggak gitu ngikutin perwibuan. Tapi sekarang aku lihat kau punya banyak komunitas yang berhubungan dengan wibu. Tadi kau bilang kau ikut legenda perwotaan, kau di Kopki juga, udah ada jabatan juga di Kopki. Kenapa tiba-tiba kau kayak lama-lama kok nyelam gini itulah? After COVID sih ceritanya. Karena kan waktu COVID sempat nggak ada event. Aku nih tipikal orang yang lomba,
cari duit. Ya. Realistis aja, kita lomba cari duit. Ya, ya. Kalau istilahnya bounty hunter lah ya. Ya. Nggak salah sebenarnya bounty hunter selama memang kau menunjukkan kapasitasmu ya gas-gas aja kan. Benar. Jadi after COVID itu ada event lagi. Nah, aku sama temanku mutusin bahwasannya udahlah kasih anak-anak baru dulu gitu kan. Jadi biar ada regenerasi. Tapi ternyata pikiranku salah. Aku kalah panggung di situ. Ternyata Leka lebih berkembang ya. Iya. Kalau aku bilang, aduh, mending aku kemarin begitu ada event pertama kita CMF ya, cosplay Medan. Iya, CMF atau? dia sepeda cosplay Medan yang dibubarin. Iya, event bubar kan. Cosplay Medan, terus ada Bunkasai. Bunkasai dulu atau? Bunkasai dulu, baru Bunkasai. CMF. Aku awalnya mau ikut Bunka, cuman itulah karena kata temanku, kasihlah anak-anak baru karena kita ya udah kita fokus dulu kerja. Kalau nanti mau ikut lomba, mending setaraan ke ICGP aja. Tunjukin bahwasannya level kita di ICGP. Ngapain kita ngambil lomba-lomba biasa. Iya, benar. Tapi tidak seperti itu ternyata konteksnya. Dari lomba biasa, orang upgrade. Sementara kami masih stuck gitu. Pas ikut kok lomba kayak gini. Iya. Bahkan ada satu event, aku balik ke perform. Itu solo ya. Beberapa bulan lalu kalau nggak salah. Ya, masih ingat beberapa bulan lalu. Ngelihat yang lain udah main properti darah. Sementara aku masih terjebak dengan siklus waktuku yang lalu. Dengan performku ngebawa fight, terus adanya LED segala macam itu udah pasti menang. Ternyata tidak. Tidak. Berarti itu inilah ya pelajarannya. Walaupun udah lama, bukan berarti kan masih relevan sekarang ya. Tetap benar. Harus ngejar ya. Tetap harus ngejar. Tetap harus inilah ya, harus membumi lah ceritanya. Nggak ada itu katanya. Kalau itu udah lama cosplay, skill kau di atas rata-rata, ya oke lah skillmu di atas, tapi orang lain tetap naik. Sementara kau di situ aja. Terus juga ilmu kan makin berkembang kan. Kadang ada yang kita nggak tahu, mereka udah dapat aja gitu kan. Iya benar. Aku udah banyak ketinggalan sebenarnya. Tapi kau sekarang mulai ngejar, karena aku lihat kan kau belakangan ini kan punya grup yang lumayan sering menang juga kan. Iya. Itu kau yang buat? Enggak. Kau masuk berarti? Aku awalnya cuman bareng sama partnerku yang sekarang, Pak Is, agak promosi IG-nya Izan K. Jadi diajakin nih sama ada cosplayer baru yang sering menang juga. Mereka mau perform. Awalnya aku memang mau perform di Delhi, cuman kan nggak bisa nih. Syaratnya yang belum pernah ikut ICGP. Iya benar. Ya udah, aku bilang, ya udah Is, kau sama si Dimas aja. Mereka perform. Nama timnya apa bang? Gini-gini. Apa ya? Aku bingung nih. Kalian lagi mana? Nggak tahu juga. Terakhir, yaudah karena ajakan dari Dimas, orang ini pengen bersinar juga, kenapa nggak kosmik gitu? Ya kosmik ya galaksi. Itu nama cuma pada saat di panggung itu atau memang nama timnya itu juga? Awalnya nama untuk di panggung. Oh sekarang udah jadi nama tim? Iya. Berapa orang jumlah anggotanya? Sekarang kami itu 7, cuman bertujuh. Kemungkinan nggak bakal nambah, tapi nggak tahu lah. Oh, berarti memang ditetapkan itu aja lah ya? Iya. Itu ada strukturnya nggak kayak ketua, wakil, atau memang itu grup yang ya udah kita semua sama gitu lah? Kalau menurutku semuanya sama, tapi kalau kadang aku iseng ditanya orang ketua kalian siapa, ketuanya Dimas. Aku nggak mau dilihat. Tunjuk aja. Dia kalau ditanya jawabnya siapa? Hah? Kalau dia ditanya? Pasti jawab aku. Karena aku nggak mau kayak kau yang buat. Ya kalau aku yang buat emang kenapa gitu. Yeah. Kan nggak mesti aku yang buat, aku yang mengketuain karena aku orang lama gitu. Ya nggak gitu. Aku pasti bilang ketuanya dia. Bahkan kami semua nggak ada ketua, ya belajar masing-masing. Iya. Yang penting inilah ya, saling share ya. Iya benar. Nah, tadi balik lagi. Kau ikut LP sama Kopki. Kok bisa? Kau memang suka One Piece? Iya. Oh iya? Iya. Ini kau suka One Piece nih, apa pada saat COVID kah? Apa sebelum kau cosplay sebenarnya kau suka One Piece? Dari dulu sih udah. Dari aku masih sekolah ya, itu udah suka One Piece karena tayang di TV kan. Karena dulu waktu tayang di TV itu aku ngikut sampai arcs-nya Enies Lobby. Selebihnya enggak, karena fokus sekolah, ngebucin. Jadi enggak lagi gitu. Nah, singkatnya waktu itu kita sering ngumpul di Indomaret. Udah kenal nih sama Jabo, si kapten kami udah kenal. Udah lama nggak ketemu juga nih, ketemu lagi di Indomaret, ngobrol, dia nanya, udah lama masuk Kopki aja? Enggak, nanti dulu. Lama kelamaan ngobrol juga segala macam, ya udah aku masuk gitu aja. Oh, tahun berapa kau masuk? Baru
Sebelum Enif berarti hampir setahun sih aku. Tapi kalau di Kopki itu kan dari yang aku pernah cerita sama kamu dulu kan ada sistemnya kan lumayan unik tuh kan. Ya. Ada apa nama istilah-istilahnya? Kita main sistem kapalnya Shirohige, ada kapten, wakil kapten, kapten divisi juga. Oh, itu berapa orang jumlah orang di Kopki? Ini sebelum kau jawab, sebelumnya kan mungkin kau udah tahu. Udah ada 2 anak Kopki yang datang kemari, Audo sama Ami kan. Iya. Udah 2 Kopki kan? Iya. Nah, berapa orang jumlah anggota Kopki? Aku nggak ngeperhatiin, tapi kalau aku lihat lebih dari 100 pasti. Lebih dari 100. Iya. Tapi kuliah Kopki juga lumayan aktif buat bikin kegiatan yang berhubungan dengan One Piece kan? Iya benar. Kalau Kopki itu di dalam itu kan memang ada kayak obrolan kita bakal buat apa atau ada agenda-agenda khusus. Kalau agenda khusus kita pasti bahas di fondasi, baru kita sampaikan ke nakama yang lain. Kalau untuk pembahasan bebas sih, mereka bisa bahas apa aja. Cari jodoh juga bisa. Oh, nggak ada batasan-batasan yang selama nggak aneh-aneh lah ya. Iya, selama nggak aneh. Berarti Audo nggak cocok dong di situ. Audo untuk sekarang udah mulai tenang. Oh iya. Sudah mulai cool ya, udah mulai cool jadi nggak terlalu barbar. Jadi udah mulai kelihatan bahwasannya wibawanya sebagai orang yang ada di divisi itu ada. Oh, dia itu ada jabatan nggak di situ? Kemarin sempat ada, itu sebelum kita ubah ke yang namanya divisi. Dulu kita cuma ada ininya untuk yang megang cosplay, itu ada Audo kemarin. Cuman semenjak ada aku, perubahan terjadi, ya udah kita main divisi. Sistem divisi udah ada, tapi baru diterapkan lagi. Kalau aku lihat ya. Cuman kan nggak tahu waktu dulunya Kopki gimana gitu. Kopki berapa tahun sih sebenarnya? Kopki itu dari 2016 kalau 2016 ya. Loh, cukup lama juga berarti ya? Iya. Iya, tahun ini kami NF ke-8. Itu ada base camp ya? Base camp sendiri kita awalnya pindah-pindah, yang kedua kita main di Chicken Crush Bambu. Nanti kita udah ada base camp pribadi nantinya. Oh, itu di inilah ya, didesain seperti... Enggak, kita di cafe tempat aku sama Jabo kerja. Oh, tapi jadikan base camp lah ya? Iya, semuanya nanti bakal di situ. Kayak... Ada nobar-nobar juga nggak di situ? Udah berapa kali nobar juga. Udah berapa kali nobar di situ? Iya. Waduh, seru sih kayaknya. Tapi kalau misalnya di Kopki sendiri ada persyaratan nggak buat orang masuk? Atau udah nggak sama kayak yang grup tadi, nggak boleh ada yang masuk lagi? Kalau untuk persyaratan, kita free for all, kita open. Yang penting dia suka One Piece, terus ya nakama juga lah. Nggak perlu dia harus kelihatan cantik atau ganteng, harus tahu segala hal, bahkan harus tahu sejarah kelam beberapa ratus tahun lalu di One Piece tuh nggak harus tahu. Seenggaknya dia suka One Piece udah. Ya, kalau misalnya nih ada orang nih, contoh kayak aku nih misalnya, aku kan aku bilang kemarin sama Udo, aku nih One Piece karbitan gitu lah, karena aku cuma baca atau nonton itu pas momen epicnya aja. Karena aku pernah nyoba ngikutin One Piece cuma sampai New World, yang pas yang lawan manusia ikan, itu aku udah kayak aduh gak kuat aku, kan panjang kali tuh kan. Iya benar. Jadi habis aku stop. Cuma aku baca lagi yang sekarang, tapi pas momen epic pas lawan Kurohige, pas dia ya jadi Gear 5. Kurohige pas lawan ini apa sih namanya? Kaido gitulah, yang pas kemarin lawan Minggu gitu. Itu tetap bisa join nggak? Tetap bisa. Oh, berarti nggak harus kau harus tahu episode 1 sampai episode Ya. terakhir. Enggak dong Bapak. Nanti kalau misalnya ditanya, "Kau tahu nggak episode ini?" Terus dia nggak tahu, nggak lolos kualifikasi, nggak gitu. Nggak sampai ke situ dia soalnya. Mana tahu kan, sampai dalam nanti ada ininya kan, ada ospeknya kan. Enggak. Yang penting ketika join, dia masuk ke grup yang namanya Nonakama, perkenalkan dirinya udah. Nah, Kopki udah, Cosmic tadi udah. Sekarang kok ada di LP juga, aku baru tahu nih tadi ngomong di bawah. Kok masuk LP? Kayak agak maruk kan ya. Itu kemarin diajak juga sama Arpan. Lah, apa masuk LP gitu. Jadi biar di dalam LP itu lengkap. Ada yang dari sisi cosplay, dari sisi idol, sisi wota juga ada. Menurutku positif sih, itu positif. Positif vibes-nya ada. Aku yang udah beberapa kali latihan sama mereka juga asik sih. Di situ apa? Kalau aku tahu kan dulu LP itu sebenarnya basicnya dari wota kan? Iya. JKT, terus dance lampu. Itu maksudnya apakah kita pas masuk ke situ harus belajar, harus udah ngerti dulu, atau memang di dalam kita diajarin? Diajarin. Berarti kau awalnya nggak bisa? Aku bisa, basicnya dikit aja, karena dulu pernah nyoba-nyoba. Tapi ketika aku udah join ke mereka, itu diajarin full.
Oh, udah pernah ikut ini nampil? Belum. Ada rencana nampil nanti? Ada, itu nanti untuk kayaknya belum tahu ya. Kemarin harusnya di bulan 3, tapi mundur. Nggak tahu gimana. Ya belum tahu lah eventnya kapan. Belum tahu. Cuma nanti mungkin pas LP nampil kau ikutan lah ya. Udah bisa masuk ke formasi lah ya. Harusnya udah bisa. Itu orangnya banyak di dalam. Banyak lumayan. Lumayan banyak. Adalah sekitaran berapa ya? Di atas 8 lah pastinya. Oh, berarti memang itu spesialnya memang dance lampu lah ya, bukan kayak komunitas yang pecinta JKT lagi lah ya. Aku nggak terlalu tahu ya itu gimana ngebedakan pecinta JKT sama dance lampu. Kalau yang menurutku LP itu ya kita sekedar cuman wotage aja. Oh, entertainnya lah ya. Ya correct me if I'm wrong ya. Aku sebenarnya pengen balik lagi nih ke Cosmic nih, karena kan mereka sering menang. Nah ya. Apa sebenarnya yang kau kasih ke mereka sampai mereka termotivasi kayak gini? Gak ada, aku maki tiap hari. Itu boleh ditanya sama Pak Is atau sama Dimas. Kalau yang nggak kenal Pak Is itu namanya Aizen. Kalau yang nggak kenal Dimas itu Prasasti. Pasti apa yang kayak kasih pasti tiap hari. Kok Pak kali Is, jing gitu segala macam itu pasti ada. Motivasi dalam bentuk ini lah ya, cacian ya. Cacian. Bahkan sekelas Pak Is aja lagi diem. Kayak lagi diem nih, dia diem. Lagi samping gue, cetup katanya. Sih kayak gitu. Berarti tapi itu menunjukkan bahwasannya kalian memang inilah ya, berkawan itu bukan berdasarkan senioritas lah ya. Memang udah kita berbaur aja. Iya, gitu ya. berbaur ya. Cuman ya mereka masih mungkin menghormati aku sebagai orang yang lebih tua. Benar-benar bagus sih sebenarnya. Nah, Ki, tadi kau bilang kau ikut di CGP 3 kali dengan orang yang sama. Kira-kira berarti kan memang udah sebonding itukah atau memang ada sesuatu yang mengikat kalian sampai kalian tuh harus bersama terus? Sebonding itu enggak, cuman ya karena mungkin aku nggak ada pilihan. Kenapa nggak ada pilihan? Nggak ada pilihan, aku mau sama siapa? Mau sama siapa? Yang ngerti aku cuman dia. Gitu. Oh, itu siapa yang ngajak? Adlani. Oke. Yang ngerti aku tuh cuman dia. Jadi apapun problemku, apapun problem dia, kami ngerti gitu loh. Kayak sampai orang ngesus kami itu, kalian itu ada hubungan yang aneh? Ya enggak anjing, dia tuh kawan dekatku. Dia udah dianggap anak sama emakku segala macam ya udah lo gitu, nggak ada lebih. Berarti kan that's bestie itu lah ya? Ya dulu, tidak sekarang. Kok gitu? Dia sudah terlalu sibuk dengan kehidupannya di antah-berantah sana, hutan-hutan. Oh, dia nggak di Medan ya? Dia lagi nggak di Medan, bahkan terakhir kali dia pulang aku nggak tahu. Padahal dia lagi sakit, hampir mati. Loh. hampir mati. Tahu-tahu pulang, beli kursi gaming. Bawa ke sana. Aku nggak tahu gimana cara dia pulang. Entah naik kereta api, entah naik buruk, terserah dia. Datang-datang lihat statusnya, beli kursi gaming udah. Beli apa lagi ya? Pengen kali aku bilang, kok beli otak, kok lagi sakit. Baru kartu adalah nih. Bandal soalnya. Udah bandal, degil, keras kepala. Capek lah aku kalau ngeladenin tingkah bodohnya itu. Gue kok kayak ini, kok ada... kok agak mendalam gitu sampai. Awalnya kayak sampai dulu itu kayak Semana ya? Ada aja hal bodoh yang dibuat dia yang aku harus kadang ngebersihin. Jadi sama juga kayak aku juga sebenarnya. Dia aku ngebuat hal bodoh dan dia kadang ngebersihin. Iya. Bahkan lebih banyak dia sebenarnya daripada aku. Tapi tetap aja menurutku beberapa hal bodoh yang dibuat dia itu di luar dari konteks isi kepala gue. Inilah ya, nggak kebayang kalau itu keluar dari dia lah ya. Iya, yang aku tahu dia orangnya full of planning, tiba-tiba making something bodoh yang bener-bener bodoh, yang ngebuat orang ngepointing dia entah apa, jadi kayak apa sih yang kau buat? Kok bodoh kali? Kayak apa aku harus ngobrol ini? Aku harus ngomong ini? Tetap aja, takutnya nggak masuk. Gitu. Jadi aku tahu dia rada bebal, jadi atur kau aja lah udah. Berarti kan sedekat itu ya sampai kau maksudnya tadi kelihatannya kau kayak peduli kali sama dia. Ya. Tapi udah lama nggak jumpa lah ya. Iya, udah lama nggak jumpa, ngobrol juga udah hampir berapa lama nggak ngobrol nggak tahu. Terakhir kali ngobrol tuh cuman dia pengen satu panggung sama aku sama timku.
Oh, pengen apa nih? Satu panggung dalam artian Pengen pengen ngebantai. kolaborasi. Pengen ngebantai. Dia pengen ngebantai Temu. Iya, aku rasa. Ya udah bantai aja nggak apa-apa. Ya udah bantai nggak mau. Ya udah bantai aja nggak apa-apa. Kalau bisa terbantai ya berarti kami masih kurang. Iya. Karena kan dari segi pengalaman aku sama dia pasti udah ada pengalaman kan. Iya. Kalau aku masih kalah sama dia berarti aku masih kurang dari dia. Iya. Sementara aku sering cosplay dia enggak. Oh iya, dia kan di sana ya. Di sana Iya. jarang ada event cosplay ya. Nah, di sana di hutan ngeliatin sawit. Mana tahu ada ninja sawit kayak nggak tahu. Tapi memang udah inilah, udah lama gak interaksi lah ya. Iya. Udah cukup lama, ada sebulan lebih mungkin. Dia nggak pengen masuk kosmik juga? Dia nggak diajak. Enggak. Apa? Aku tahu dia pasti punya jalan pikiran lain dan dia nggak bakal mau kejadian yang sama terjadi 2 kali karena yang ngebuat dia kayak gini mungkin gara-gara tim yang lama. Kita dulu sempat rame, dia juga sempat turun ngajarin orang. Tapi menurut dia, orang yang diajarin dia ini nggak tahu say thank you. Tapi menurutku ya udah, kalau mungkin dia udah bisa personalitinya bagus, kok cuma harus lihat aja. Iya. Meskipun kita di belakang tuh marah-marah ngeliat dia, kok udah diajarin si brengsek ini, seenggaknya ingat gitu loh. Tapi lambat laun ku cari tahu ternyata dia tuh ingat kok sama Adlani ini. Tapi mungkin karena tingginya ego kami, ya udah. Chaos lah ya. Chaos. Berarti itu cuma tidak diucapkan aja lah ya. Iya. Kadang kan say thank you itu bukan sesuatu yang harus kita bilang, apalagi kita udah dewasa kan. Agak awkward juga bilang misalnya makasih ya Ki. Makasih, enggak gitu. Awkward juga kan. Cuma maksudnya dengan treatment yang lebih baik ataupun komunikasi yang masih lancar kan itu udah kayak thank you tuh kayak bondingnya dibangun lebih jauh aja sih gitu lah. Overall kita udah gak ada komunikasi lagi. Sama siapanya nih? Si orang ini. Oh, sayang sih ya. Iya. Soalnya mungkin dia udah punya tujuan lain. Aku sebagai orang yang di tengah-tengah menghormatin setiap tujuan mereka. Kayak Adlani mungkin tujuannya sekarang aku nggak tahu, entah dia mau nikah atau masih mau menambah pundi-pundi yang dia butuhkan untuk nikah. Terus si yang satu ini dia lagi memperdalam ilmu cosplaynya atau ilmu kanuraga, terserah dia lah. Seenggaknya ya aku menghormati mereka dua. Ngapain juga, walaupun kadang aku ngegibah juga. Gibah itu kayak salah satu Hal yang normal sih. Hal natural dari manusia lah. Kayak, Wak, kau tengok nih Wak, dia buat ini. Oh ya gitu. Nanti, kau tahu nggak si A ini lagi sakit gitu atau enggak? Gitu-gitu aja udah. Seenggaknya, ibaratnya aku kayak jadi tiang informasi gitu. Aku dapat info sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Double agen sih ya. Bandel kali aku emang. Tapi ya itulah, kurasa tingkat paling tinggi dari pertemanan itu ketika memang kita udah bisa nerima segala busuknya dia gitu ya. Ya. Oke, ini mungkin di akhir nih Ki. Kira-kira planning kau ke depan apa? Sama ada yang nggak pengen kau sampaikan sama timmu kah? Sama kawan-kawanmu lah? Atau sama komunitas-komunitas sekarang? Atau sama cosplayer-cosplayer baru sekarang? Serah Ki. Aku sih planning ke depan pasti ngeperbaikin citraku pribadi. Karena kita tahu dari belakang-belakang lalu aku tuh mungkin anak-anak sekarang nggak tahu tuh siapa Kay, siapa. Itu terpotong. Jadi orang sering bingung karena sekarang ada 2 K. Ya. Ada Malke, ada K-Max. Ada Kay. Lanjut Ki. Siapa itu Kay, bukan Malke ya. Nah, jadi mungkin orang-orang dengar dari POV orang, Kay itu suka ngedrama atau apa segala macem. Ya overall itu benar karena aku berdasarkan apa yang ku pikir itu benar ya. Ya orang punya punya pikirannya masing-masing. Tapi lambat laun aku juga berpikir bahwasannya POV 2 orang itu dibutuhkan. Jadi ketika sekarang ini aku cuma pengen ngerubah pikiran orang-orang bahwasannya aku itu nggak seburuk yang dibilang orang gitu loh. Bahkan kalau aku mau ngungkit sedikit nih ya, bisa tanya tim kosmik itu gimana, aku ngajarin mereka nggak separah apa yang ku bilang gitu loh. Aku nggak bakal ngelepas mereka juga gimana caranya.
Mereka lagi buat apa, aku pasti ngajarin. Apapun yang mereka butuh, aku pasti kasih. Nah, yang tujuan sih yaitu tadi, sama tetap aja aku pengen menang ICGP pastinya ya. Amin, amin, itu, amin, amin. Amin. Itu udah jadi harga mati sebenarnya. Sama apa ya, kalau aku bilang untuk kosmik aja deh. Stay humble, itu aja. Jangan karena sekarang orang udah kenal sama tim kosmik, kalian tuh berpikir bahwasannya kalian tuh di atas. Enggak. Kita tetap aja di bawah. Tetap stay di bawah, santai aja. Kalau mereka bilang kita kayak gini, ya udah. Sama kayak aku menerima hujatan orang kayak, kau tuh suka ngedrama atau apa, padahal kalian nggak tahu sebenarnya aku tuh ngebersihin drama orang lain. Nyapu drama orang lain. Capek sebenarnya dicap buruk. Jadi aku nggak mau orang lain terkena imbas dari aku sebenarnya. Ya itu aja sih. Sama ya apa ya, kalau bisa aku mau di cosplay ini sebenarnya orang ngerestart pikirannya soal aku. Iya. Memang iya sih. Mungkin banyak orang yang ngerasain hal kayak gitu. Diceritakan apa hal yang tidak dilakukan. Aku relate sebenarnya. Karena gini loh bang, oke lah dulu kami ini sering berantem di event nih, kayak aku sama tim Harelan nih. Di event tuh ya anjing-anjingan segala macam. Tapi di luar event, bang makannya ayo. Kita memang kalau misalnya orang dari POV dia ngerasa kayak ini sekawan ini musuhan nih. Padahal ya pas jumpa kita santai. Memang bahasanya bahasa Medan kali kan. Iya. Memang cara akrabnya memang begitu gitulah. Itu aja sih. Kayak ubahlah POV kalian yang dulu itu udah berubah. Mungkin kalau aku dulu suka berantem atau preman kali lah bahasanya di Medan ini, sekarang ini aku lebih kayak aku pengen orang mandang aku tuh ya cosplayer yang biasa aja, nggak usah dipandang sepuh atau apa, nggak suka gitu. Bahkan sering kali ada yang manggil, ajarin dong sepuh, aku mikir apa sih anjing gitu kayak. Gak gitu, kita sama-sama belajar di sini, nggak boleh gitu loh. Karena aku nggak pernah nganggap diriku tuh di atas dari siapapun. Iya. Kalau untuk parkour ya boleh lah. Boleh lah ya parkour ya. Oke, thank you makasih buat ceritanya. Ini buat kalian-kalian yang memang punya POV sendiri soal orang lain ya. Dari aku apa yang dibilang itu sangat-sangat relevan. Jadi kalau misalnya mau kenal orang, jangan kenal orang itu jadi cerita orang lain. Kenalan lah sama orang yang langsung, biarkan tahu ceritanya kayak mana gitu lah. Karena itu yang membuat jadi sumber fitnah. Ya, pada saat mendengar orang lain itu ada sumber fitnah itu muncul ya gitu lah. Banyak kok fitnah-fitnah yang muncul dari aku punya anak segala macam itu ada. Ada ya. Jadi jangan. Itu semua nggak benar. Jangan. Oke, sekali lagi makasih Ki udah main ke Kazatol dan udah sharing banyak di Kazatol juga. Jangan lupa juga buat teman-teman semua follow IG-nya. Oke, ada lagi selain IG Ki? IG aja sih. IG Ki ya. Oh iya, kalau YouTube udah mati. Itu udah mati. IG-nya apa? K-Max? CSMC_K. Oh, ada CSM itu Cosmic? Cosmic. Oh, udah ada Cosmic di depannya. Ya, udah dilabelkan sama anak-anak soalnya. Oke, itu aja. Jangan lupa juga buat follow IG-nya Kazariu dan KZRin Ins dan juga subscribe channelnya Kazariu di Kazariu Cosplay. Thank you semua yang udah nonton. Bye-bye.